Halo anak-anak hebat. Wah, seneng banget deh kita bisa ketemu lagi. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang spesial banget, yang bisa bikin hati kita semua jadi hangat dan gembira. Kita akan bahas tema yang super keren. Aku suka menolong sesama. Oke, tapi sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih, siapa di antara kalian yang pernah bantuin temennya? Mungkin minjemin penghapus atau bantu pas temennya jatuh? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi dong. Wih, lihat tuh keren banget. Ternyata banyak pahlawan penolong di sini. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Sekarang, coba deh lirik teman di sebelah kanan dan kiri kalian. Coba lihat, apakah semuanya sama persis? Nggak kan? Nah, justru itu yang bikin dunia ini jadi seru. Nah, ini dia intinya. Tuhan itu sengaja menciptakan kita semua unik dan beda-beda. Ada yang rambutnya lurus, ada yang ikal, ada yang badannya tinggi, ada yang mungil. Ada yang jago gambar, ada yang larinya kencang banget. Dan semua perbedaan itu adalah rencana Tuhan yang luar biasa indahnya. Coba deh kita lihat di sini. Walaupun kita beda-beda, ada yang tinggi, ada yang pendek, hobinya lain-lain, bahkan mungkin sukunya juga beda, tapi Tuhan mau kita itu jadi satu. Satu apa? Satu keluarga besar. Kita semua ini diciptakan untuk saling sayang dan saling bantu. Bukan malah jauhan gara-gara beda. Dan perbedaan ini tuh nggak cuma di kelas kita aja loh. Di negara kita, Indonesia, wah ada banyak sekali budaya, tradisi, dan juga kepercayaan yang beragam. Dan itu adalah kekayaan kita, sesuatu yang harus kita banggakan dan kita jaga bersama. Jadi, pertanyaannya, apa tugas kita kalau ketemu sama teman yang berbeda? Apa kita cuekin? Oh, tentu saja tidak. Misi kita semua, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menolong semua orang. Titik. Nggak pakai milih-milih. Kita hargai mereka, kita jadi teman buat mereka, dan kita bantu kalau mereka lagi susah. Itu yang Tuhan mau dari kita. Nah, sekarang kita akan lihat sesuatu yang lebih dalam lagi. Ternyata, menolong itu bukan cuma sekedar perbuatan baik biasa. Ini adalah sebuah perintah loh, perintah langsung dari Tuhan buat kita. Yuk kita lihat apa kata Alkitab. Di dalam Alkitab, tepatnya di Galatia pasal 6 ayat 2, ada tulisan begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Apa ya artinya menanggung beban? Gini deh gampangnya. Ini artinya kita bantu teman yang lagi punya masalah atau lagi sedih. Kalau teman kita kelihatan murung, kita samperin, kita hibur. Kalau teman kita keberatan bawa buku, kita bantuin bawain. Nah, itu artinya menanggung beban bersama-sama. Supaya kita makin paham, Tuhan Yesus pernah menceritakan sebuah kisah yang luar biasa untuk ngajarin kita gimana sih caranya jadi penolong yang sejati. Ceritanya keren banget ya. Siap dengerin ya? Jadi ceritanya begini. Dulu ada seorang pria yang habis dirampok di jalan. Dia dipukuli sampai terluka parah dan ditinggalin gitu aja. Terus lewat deh beberapa orang yang kelihatannya penting dan alim, tapi mereka cuma lihat terus jalan lagi. Mereka nggak berhenti. Tapi kemudian datang seorang pria dari Samaria. Waktu dia lihat orang yang terluka itu, dia langsung berhenti. Dia nggak pergi. Dia obati luka-lukanya dengan penuh kasih sayang, terus dia bawa ke tempat yang aman biar bisa istirahat. Pesan dari cerita ini dalam banget ya. Tuhan Yesus mau kita jadi seperti orang Samaria itu. Bukan seperti orang-orang yang lewat begitu saja, tapi jadi orang yang mau berhenti dan mau menolong. Jadi, apa aja nih yang bisa kita pelajari? Pertama, kita harus menolong semua orang ya, bukan cuma temen geng kita aja. Kedua, kita tunjukkan kasih sayang ke siapa saja, tanpa mandang dia siapa. Dan yang ketiga, ini penting banget. Kita menolong itu harus tulus, ikhlas, tanpa berharap dapat pujian atau balasan. Oke, ceritanya bagus banget. Sekarang, gimana caranya kita bawa cerita hebat ini ke kehidupan kita sehari-hari ya, khususnya di sekolah? Ayo, kita pikirin sama-sama ya, cara-cara gampang apa aja yang bisa kita lakuin buat jadi penolong. Sebenarnya, menolong di sekolah itu gampang banget loh. Contohnya nih, kita bisa pinjemin pensil atau krayon ke teman yang kelupaan bawa. Atau, kalau lihat teman lagi bingung sama soal matematika, kita ajarin. Bisa juga sesederhana kita samperin dan hibur teman yang lagi kelihatan sedih. Bahkan ikut piket bareng-bareng bersihin kelas itu juga bentuk pertolongan yang hebat. Nah, ada yang punya ide lain nggak? Coba sebutin. Pasti banyak kan? Aku mau tanya deh. Kalian pernah nggak sih setelah nolongin orang, tiba-tiba di dalam hati tuh rasanya adem, seneng gitu? Pasti pernah kan? Nah, itu karena menolong, itu nggak cuma bikin orang lain seneng,
tapi juga bikin kita sendiri merasakan sukacita yang luar biasa. Kalau kita rajin menolong orang lain, ada 3 hal hebat yang terjadi. Pertama, hati kita sendiri jadi bahagia dan damai. Kedua, otomatis kita jadi punya lebih banyak teman. Siapa sih yang nggak mau temenan sama orang baik? Dan yang paling penting, ketiga, Tuhan jadi sangat senang. Tuhan tersenyum melihat anak-anaknya saling sayang dan saling tolong. Jadi, semuanya menang kan? Oke, sebagai penutup, yuk kita buat satu janji kecil di dalam hati kita hari ini. Coba lihat pilihan ini, ada 3. Aku mau menolong seseorang di rumah, atau di sekolah, atau berjanji menolong siapa saja tanpa milih-milih. Sekarang, coba diam sejenak dan pilih satu janji yang mau kamu lakukan mulai hari ini. Ingat ya anak-anak hebat, Tuhan menciptakan kita semua untuk jadi berkat bagi orang lain, untuk saling mengasihi dan saling membantu. Jadi, ayo, jadilah anak Tuhan yang dikenal karena kebaikan hatinya dan karena suka menolong. Oke, pertanyaan terakhirku. Apakah kalian semua siap untuk menjadi penolong yang luar biasa? Yang siap, coba angkat tangannya tinggi-tinggi dan katakan dalam hati, "Aku siap." Wah, keren. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa lagi.